Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan untuk materi penentuan kualitas air sumur. Untuk anggota kelompoknya saya Muhammad Reza Falevi. Selanjutnya ada Perkenalkan, nama saya Mikaela Erika dengan NPM akhir 170. Lanjutannya Mas. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Langitan dari NPM 191. Selanjutnya Alvaro Tristan Pratama dari NPM 204. Dan yang terakhir saya Rajo Nafisa Agustia dengan NPM akhir 101. next slide. Untuk studi kasus, kami dari kelompok 1 mengambil dari materi penentuan kualitas air sumur di pemukiman padat. Jadi di sebuah desa, daerah perkotaan dengan pemukiman padat, penduduk mengeluhkan bahwa air sumur mereka terasa asin dan berbau tidak sedap. Tim lingkungan mencurigai adanya kontaminasi ion C1 atau klorida dan NH4+ atau amonium akibat pencemaran limbah domestik dan intrusi air laut. Jelaskan bagaimana metode kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan ion-ion tersebut. Next. Untuk latar belakangnya di sini ada pemukiman padat dan untuk masalahnya sendiri air asin dan berbau yang ada di sumur pemukiman padat. Dan dugaannya ialah ion C1E dan NH4. Air sumur terasa asin, indikasinya C1 tinggi, bau tidak sedap, kemungkinan NH4+. Sumber pencemaran yang pertama disebabkan oleh limbah domestik dan yang kedua diduga intrusi air laut. Next. Selanjutnya ada analisis kualitatif yang digunakan dalam menentukan ada atau tidaknya zat yang terkandung dalam sampel air yang tercemar berikut. Yang pertama adalah metode uji menggunakan AgNO3 atau silver nitrat. Yang pertama menggunakan reaksi Ag+ ditambah Cl- yang menghasilkan AgCl atau endapan putih. Bisa dilihat pada gambar, terbentuk endapan putih dari adanya reaksi Ag dan Cl. Langkah dalam membuat reaksi tersebut yang pertama adalah menyiapkan sampel air yang akan diuji, yang kedua memberikan larutan silver nitrat atau AgNO3 ke dalam sampel air, lalu amati perubahannya apakah ada endapan putih atau tidak. Selanjutnya analisis selanjutnya adalah analisis kualitatif dengan metode uji NaOH. Dengan metode ini kita menggunakan reaksi NH4+ ditambah OH- yang akan berubah menjadi produk yaitu NH3 dalam bentuk gas dan H2O. Apabila diperoleh hasil berupa yang pertama tercium bau amonia atau tercium bau basah atau tercium bau tidak sedap dan kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru, itu menandakan bahwa pH sampel atau pH larutan tersebut adalah basa. Langkah-langkah untuk melakukan metode uji NaOH adalah menyiapkan sampel air yang akan diuji, lalu yang kedua adalah memberikan NaOH pada sampel, lalu mengamati hasilnya, apakah hasilnya mengandung bau atau tidak. Selanjutnya. Baik, berikutnya itu ada analisis kuantitatif. Berbeda dengan analisis kualitatif tadi yang kita cuma untuk mengetahui ada atau tidaknya zat tersebut, analisis kuantitatif ini untuk kita mengetahui kira-kira seberapa banyak sih kadar zat yang ada pada sampel air sumur tersebut. Nah, di sini kita mengambil dua jenis metode untuk melakukan analisis ini. Yang pertama adalah analisis
dengan metode titrasi argentometri atau metode Mohr. Di mana di sini kita menggunakan larutan AgNO3 dan indikator K2CrO4 atau kalium kromat. Jadi nanti titik akhirnya akan membentuk warna merah bata. Di sini bisa dilihat, misal di sini kita sudah menyiapkan sampel berupa air sumur pemukiman tadi, kemudian akan ditetesi beberapa tetes indikator, akan membentuk warna agak kekuningan karena indikator tersebut berwarna seperti itu. Kemudian di buret kita siapkan AgNO3 yang akan kita titrasi perlahan ke sampelnya tadi. Nanti akan terbentuk seperti gambar yang pertama ini, endapan putih. Kemudian di pertengahan titrasi akan terbentuk seperti endapan putih agak keorenan dan nanti mencapai titik akhir berwarna merah bata. Setelah tercapai titik akhir berwarna merah bata ini, nanti kita bisa tahu seberapa banyak sih kira-kira AgNO3 yang udah kita pakai. Dari situ kita akan hitung berapa kira-kira molaritas dari Cl-min-nya menggunakan rumus M dikali V sama dengan M dikali V. Misal, kita menggunakan 25 sampel air sumur. Lalu kita menggunakan AgNO3 yang molaritasnya 0,1 mol. Nanti ternyata habisnya 10 mili nih. Berarti MCl- yang diperoleh adalah 0,04. Kira-kira seperti itu. Berikutnya ada analisis kuantitatif menggunakan metode uji spektrofotometri atau Nessler, di mana di sini kita menentukan berapakah jumlah ion amonium atau NH4+ di dalam sampel air sumur tersebut. Nantinya NH4+ akan ditambah dengan reagen Nessler akan menghasilkan warna. Kita menggunakan alat spektrofotometri untuk menghitung kira-kira ada berapakah kadar ion amonium di dalam sampel tersebut. Semakin banyak NH4+, maka warnanya akan semakin pekat, sementara semakin sedikit warnanya akan lebih pucat. Interpretasi Cl- tinggi sama dengan indikasinya adalah intrusi air laut atau pencemaran limbah. Kemudian, jika NH4+ tinggi sama dengan indikasinya adalah yaitu limbah domestik seperti urin atau sampah organik. Kemudian, dampaknya adalah air akan tidak layak minum dan juga akan beresiko bagi kesehatan. Kemudian kesimpulannya adalah Cl- dapat menyebabkan rasa asin, sedangkan NH4+ dapat menyebabkan bau. Analisis yang didapat adalah kualitatif mengindikasikan ion, sedangkan kuantitatif mengindikasikan menentukan kadar, penting untuk evaluasi kualitas air. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.